Ya, mari. Ustadz, mohon nasihat untuk suami saya. Suami saya sekarang ikut ngaji di sini. Dulu suami saya melarang keras kalau saya mendengarkan radio MTA. Ya. Bahkan saya pernah ditantang, pilih bojo apa pilih radio. Tapi saya sadar, suami bilang begitu karena tidak tahu MTA yang sebenarnya. 2 tahun saya berjuang untuk mengertikan suami saya. Alhamdulillah suami saya bisa sepaham. Kami sudah 1 tahun ikut ngaji di binaan. Suami saya sekarang juga sudah mau sholat dan tidak bolong-bolong. Tetapi sayangnya suami saya belum bisa meninggalkan sifat-sifat buruknya, yakni masih suka bohong kalau berbicara, sombong dan mudah marah. Dan kalau marah, kata-kata yang keluar sangat kasar. Saya sangat berharap suami bisa meninggalkan sifat-sifat buruknya itu. Untuk itu saya mohon nasihat dari Al-Ustadz. Semoga dengan nasihat Al-Ustadz suami saya mau mulai mengubah sifatnya. Karena kalau saya yang mengingatkan tidak digubris, Ustadz. Baru datang sekali mbok laporke, sesuk kapok. Surat teko neh. Isin-isin ke aku ning kono itu toh. Wis sesuk aku ora teko meneh. Tapi insyaallah tidak. Jadi punya istri yang semacam itu, istri yang sholihah itu baik. Sabar 2 tahun ditunggu. Gitu. Mosok radio karo bojo kok kan milih salah siji gitu. Pilih salah siji, pilih radio apa pilih bojo? Ya. Ya pilih bojo sing duwe radio, ngono lho. Mau ke radio itu. Ya kalau sekarang masih belum bisa meninggalkan sifat bohong, belum bisa melakukan perkataan-perkataan yang baik, ya dari sedikit, wong sholatnya aja belum lama kok. Fungsi sholat itu belum tahu. Ya, nanti kalau sudah tahu fungsi sholat, dia baru mengerjakan sholat. Kalau sudah mulai menegakkan sholat, insya Allah semua terpenuhi apa yang kamu harapkan. Karena sholat itu kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Di sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bohong itu perbuatan mungkar. Maka kalau orang sholat, ya tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong. Tidak boleh berbuat mungkar, tidak boleh berbuat keji. Orang sholat kok. Ya tak? Maka bedanya orang sholat dengan tidak sholat itu. Enggak, saya punya saudara atau punya teman atau punya suami atau punya istri, ya sholat tapi biasa bohong tuh. Tidak ada bedanya dengan yang tidak sholat. Nah itu namanya belum menegakkan sholat. Baru belajar mengerjakan sholat. Nanti kalau sholatnya tegak, bohong itu hilang. Karena tahu bohong itu perbuatan mungkar dan dilarang oleh Allah. Justru kata Nabi, bohong itu sifat kemunafikan. Orang munafik itu idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara bohong. Oh saya orang Islam, saya sholat, maka saya harus benar. Tidak boleh bicara bohong. Bicara yang baik, karena Islam mengajarkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqur khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik atau mau berkata kok yang jelek saja, aw liyasmut, lebih baik diam. Daripada saya ngomong, keluar dari mulut saya kata-kata yang jelek, lebih baik diam. Itu tandanya orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Mengapa? Karena apa yang diucapkan oleh mulut ini, wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang keluar dari kata-kata dari mulut ini tercatat oleh malaikat-malaikat pencatat. Nah, kalau bicaranya baik, ada suatu kebaikan. Kalau bicaranya kotor, bicara buruk, ya, apalagi bicara bohong, ya tercatat dalam kejahatan, dalam kejelekan. Nah ini, maka perlu. Jadi sekarang
Udah mau sholat, sholatnya sudah tertib, tidak bolong-bolong, data. Nah, tidak berbaik yang lain. Orang mau jadi baik itu dari sedikit. Tidak kok langsung baik, enggak, ya sedikit demi sedikit. Asal ngajinya, mau tekun, yang belum datang masuk cabang gelombang ya, dengarkan radio itu dengan tekun, nanti lama-lama mendapat pelajaran dari situ. Ya, lu ngerti radio anyel, radionya dibanting, rusak, barang rusak, kepengen tuku neh toh, antara goleki, kok iji eneng neh, gitu radio kok kabeh nek suara MTA kabeh, nah itu, maka lama-lama nanti terus berpikir ya, coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu keting karo MTA nek dipikir sing tenan nih, jane sing diketingi apane. Coba kamu renungkan, yang saya benci itu apanya toh? Apanya coba? Pidato nih, mendingan rangkai pengajian, lah nek ora senang radio mau aja mbok setel kono. Setelan dandutan terus bae. Ya toh? Dandutan itu terus direwangi karo jogetan, ora seneng toh? Nah, gitu. Maka itulah nanti kalau orang mau menggunakan akal pikiran yang sehat, ya, tersentuh fitrahnya. Ya, sebab Nabi kita mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir itu sudah diberi modal oleh Allah fitrah. Fitrah itu artinya kesiapan beragama Islam. Sejak lahir itu sudah diberi modal siap beragama Islam. Nah, terus besar kok tidak jadi Islam, malah tahu sholat, malah perbuatannya jahat karena pengaruh lingkungan. Nah, maka kalau tersentuh fitrahnya lagi, kembali nanti. Kembali. Maka untuk menyentuh itu, ya sering dengarkan kajian-kajian. Sekarang ya dengarkan kajian lewat radio MTA, apalagi sekarang udah lewat TV. Wah, ibu-ibu, bapak-bapak yang ngaji akad pagi ini, hati-hati ngantuk nanti kesorot TV. Nah, biasanya yang delok TV-mu dhewe, ya wah aku neng kono bae turu. Iya. Terutama yang lantai 3 itu banyak tidur itu. Nah, nanti kalau udah agak siang sedikit banyak yang tidur itu, putri-putri lantai 3 ya. Ya nanti akan melihat tayangannya sendiri tiba. Turu aku nek ngaji. Bareng ngerti-ngerti diakhiri alhamdulillah kaget. Boleh. Ya itu ya. Apalagi, ibu sabar nanti suaminya diajak ngaji, akad pagi ini rutin atau dekat cabangnya sana. Insya Allah nanti kan kebohongan itu wong jane orang bohong itu ya sebetulnya dirinya kalau dibohongi itu tidak suka. Maka lama-lama kan tersentuh fitrahnya sadar, kok aku membohongi orang lain, padahal aku kalau dibohongi ya nggak suka. Nanti otomatis sembuh di samping. Tidak suka dibohongi, bohong itu suatu perbuatan yang membawa arah kepada kejahatan. Nabi kita mengatakan iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhi sifat bohong. Nah, bohong itu pangkal kejahatan. Ya, jadi semua bentuk kejahatan itu diawali dari bohong. Nah, kejahatan itulah yang membawa kamu ke neraka. Jadi orang masuk neraka itu awal mulanya karena bohong. Ya. Maka ada orang datang kepada Nabi setelah dia masuk Islam, tanya apa ya Rasulullah yang saya lakukan setelah kamu menjadi orang Islam ini. Singkat. Nasihat Nabi singkat, jangan bohong. Jangan bohong. Terus apa lagi? Jangan bohong. Nah, karena yang dihadapi ini orang suka bohong, maka minta nasihat kepada Nabi, jawabnya jangan bohong. Ternyata bohong itu sangat berbahaya. Karena bohong itu pangkal kejahatan, kejahatan itu yang membawa kamu ke neraka. Lain kali ada orang datang kepada Nabi, nasihatnya lain. Yang satu dinasihat jangan bohong, yang satu dinasihati jangan marah. La taghdab. Ya. Karena Nabi melihat orang ini suka marah. Nah, maka nasihatnya setelah jadi orang Islam jangan marah. Udah. Nah, kalau orang yang paham, wow berarti
nasihat Nabi yang berbeda tadi sebetulnya bukan berbeda. Orang Islam itu tidak boleh bohong, tidak boleh suka marah. Karena ciri-ciri orang yang bertakwa itu wal kadhiminal ghaidha. Orang yang menahan, mengendalikan kemarahannya. Tidak mudah marah itu, orang Islam itu tidak mudah marah. Biasanya marah itu kalau diperbuat salah oleh orang lain, maka kelanjutan ayat wal afina anin nas. Kalau ada orang menyalahi dirinya, dimaafkan. Kalau sudah dimaafkan kan tidak jadi marah. Itu sifat orang yang bertakwa. Nah, ya apalagi